Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Nuraini dari kelas ESH dengan NIM 401180278. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah yang mana sebagai tugas UTS semester 5. Langsung saja, dalam fungsi keuangan Microsoft Excel itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada FV, yang kedua ada PV, yang ketiga ada PMT, IPMT, PPMT, dan yang terakhir ada NPER. Langsung saja yang pertama yaitu FV atau Future Value. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Sebagaimana contohnya, Nuri mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 4 juta, dengan bunga sebesar 8% per tahun. Berapa total uang Nuri setelah 4 tahun? Untuk menjawab soal berapa total uang Nuri setelah 4 tahun, langsung saja ke cara pengerjaannya. Dari soal sudah diketahui beberapa parameter bahwa nilai dari rate atau suku bunganya yaitu sebesar 8%. Kemudian NPER atau jumlah periodenya sebesar 4 tahun. PMT atau nilai angsuran tetapnya yaitu sebesar 4 juta. Langsung masuk ke rumus sama dengan FV buka kurung rate ditambah NPER ditambah min PMT tutup kurung. Jadi total uang Nuri setelah 4 tahun sebesar 18.024.448 rupiah. Yang kedua yaitu PV atau Present Value. Digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Contohnya, Nuri ingin menabung uang di bank dalam bentuk deposito setiap tahun sebesar 7 juta dengan bunga sebesar 12% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 23 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, pertanyaannya tadi yaitu berapa saldo awal yang harus ada di rekening Nuri tersebut. Langsung saja, dari soal sudah diketahui beberapa parameter bahwa nilai dari rate-nya yaitu 12%. Kemudian NPER atau nilai angsurannya jumlah periodenya yaitu 5 tahun. Kemudian PMT atau nilai angsuran tetapnya sebesar 7 juta. Kemudian FV-nya sebesar 23 juta. Langsung masuk ke rumus sama dengan PV buka kurung rate ditambah NPER ditambah min PMT ditambah FV tutup kurung. Jadi saldo awal yang harus ada di rekening Nuri sebesar 12.182.616 rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Dalam perkembangannya, PMT ini dibagi menjadi 2, yaitu IPMT atau Interest Payment dan PPMT atau Principal Payment. Kita bahas yang PMT. PMT di sini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau bisa dikatakan angsuran tetap setiap periode dalam setiap pembayarannya. Di sini saya memberikan contoh, yaitu Nuri membeli sebuah laptop merek Asus seharga 10 juta secara kredit
dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Nuri membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Langsung saja. Tadi diketahui beberapa parameter bahwa nilai dari PV-nya tadi yaitu 10 juta. Kemudian rate atau suku bunganya yaitu 15%. NPER atau jumlah periodenya yaitu 4 tahun. Masuk ke rumus sama dengan PMT, buka kurung, rate ditambah NPER ditambah min PV. Jadi besar angsuran yang harus dibayar oleh Nuri yaitu sebesar Rp3.502.654. Yang selanjutnya yaitu IPMT atau Interest Payment. Digunakan untuk mencari nilai angsuran tetap. IPMT itu bisa disebut untuk mencari nilai bunga angsuran pada periode ke-N. Maksudnya periode ke-N di sini yaitu periode ke-1, kedua, atau periode ketiga dan seterusnya. Jadi IPMT di sini untuk mencari bunga angsuran pada periode tertentu. Contohnya, Nuri membeli sebuah laptop merek Asus seharga 10 juta secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Nuri membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Yang ditanyakan yaitu besar bunga angsuran pokok pada tahun ketiga atau periode ketiga. Langsung saja. Sudah diketahui beberapa parameter bahwa PV-nya tadi yaitu 10 juta. Rate atau suku bunganya sebesar 15%. Kemudian NPER atau jumlah periodenya sebesar 4 tahun per atau periodenya yaitu 3 tahun. Langsung saja sama dengan IPMT, buka kurung, rate ditambah per ditambah NPER ditambah min PV. Jadi besar bunga yang harus dibayar Nuri pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp854.144. Kemudian yaitu PPMT atau Principal Payment adalah digunakan untuk mencari angsuran pokok pada periode ke-N. Periode ke-N, periode ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau IPMT tadi untuk mencari bunga angsuran pokok pada periode ke-N. Sedangkan PPMT di sini untuk mencari angsuran pokok pada periode ke-N. Langsung ke cara pengerjaannya. Diketahui beberapa parameter bahwa nilai dari PV-nya tadi yaitu 10 juta. Kemudian rate atau suku bunganya tadi yaitu 15%. Kemudian NPER-nya tadi 4 tahun per atau periodenya yaitu 3 tahun. Masuk ke rumus sama dengan PPMT, buka kurung, rate ditambah per ditambah NPER ditambah min PV. Jadi angsuran pokok yang harus dibayar Nuri pada tahun kedua yaitu sebesar Rp2.648.509. Yang terakhir yaitu
N per atau jumlah periode. Di sini jumlah periode adalah untuk mencari jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Contohnya, Nuri membeli mobil seharga 30 juta secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Nuri membayar angsuran secara tetap sebesar 15.400.234 rupiah. Berapa tahun cicilan laptop tersebut lunas? Nah, contohnya yaitu untuk mencari berapa tahun cicilan laptop tersebut bisa lunas. Langsung saja, dari soal sudah diketahui beberapa parameter bahwa nilai dari PV-nya tadi yaitu sebesar 30 juta. Kemudian rate atau suku bunganya sebesar 15%. Kemudian PMT atau nilai angsuran tetapnya sebesar 15.400.234 rupiah. Langsung saja kita masuk ke rumus sama dengan N per buka kurung rate ditambah PMT ditambah min. Nah, diketahui bahwa cicilan laptop tersebut bisa dilunasi Nuri selama 2 tahun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.